Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Amanda, NPM 1971-1081 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Manajemen media adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengolahan media dengan prinsip-prinsip dari seluruh proses manajemen, baik terhadap media industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai komersial maupun sebagai institut sosial. Manajemen media merupakan bagian dari manajemen komunikasi. Sementara manajemen komunikasi adalah turunan dari ilmu komunikasi, membahas media termasuk manajemen media. Berarti juga membahas ilmu komunikasi karena media merupakan bagian dari studi ilmu komunikasi. Manajemen dan manajemen media dalam dunia manajemen juga dikenal istilah POAC, merupakan prinsip dasar manajemen untuk mengontrol dan mengatur. Dengan manajemen media massa, kita dapat membuat suatu program sesuai dengan selera pasar dan banyak diminati oleh masyarakat, sebagai penerima informasi yang disampaikan melalui media massa. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam industri media massa diantaranya adalah peluang usaha, kemampuan SDM, SWOT dengan kompetitor, keinginan membaca, perubahan sosial berupa teknologi dan ekonomi, politik, dan budaya. 8 hal pokok perencanaan media Sowidi Tono dalam bukunya Generasi Baru Wartawan dan Dunia Pers Indonesia tahun 2003 menyebutkan ada hal pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan media cetak, yaitu latar belakang produk, konsep produk, posisi produk, strategi pemasaran, manajemen kepemilikan, aspek keuangan, asumsi-asumsi keuangan dasar, area risiko, jadwal kegiatan. Etika dalam penerbitan media. Etika media dapat dipahami secara objektif karena dalam perekrutnya media memiliki kode etika jurnalistik. Kode etika jurnalistik dibuat oleh sebuah lembaga pers melalui kesepakatan dari anggota lembaga pers yang terjadi perwakilan dari pekerjaan media. Kode etik jurnalistik diberlakukan dan diterima oleh semua pekerja media dimanapun dan kapanpun, serta menjadi acuan bagi mereka ketika melakukan kegiatan jurnalistik. Media massa menurut Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, menginformasikan, mendidik, menghibur, pengawasan sosial, pengawasan perilaku publik, dan penguasaan. Karakteristik media massa. Media televisi. 1. Audiovisual. Televisi memiliki kelebihan yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat. 2. Berpikir dalam gambar. Dari gambar penonton bisa mengerti terhadap maksud dan tujuan. Yang ketiga, pengoperasian lebih kompleks melibatkan banyak orang. Karakteristik media massa. Media radio siaran. 1. Audiator. 2. Radio. Imajinasi, gaya percakapan, menjaga modalitas. Karakteristik media massa. Media online. Media online cenderung bersifat bebas. Bebas kepemilikan, bebas secara sosial, bebas secara intervensi, tidak adanya batasan jarak, ruang, dan waktu. Berita atau iklan langsung dapat diterbitkan. Aksesibilitasnya cukup tinggi. Media periklanan. Bisnis media merupakan aktivitas komersial yang dilakukan dengan menggunakan media massa. Bisnis media memadu 3 unsur, yaitu strategi, pemasaran, dan komunikasi. Media yang digunakan dalam periklanan pada umumnya adalah media seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, dan internet. Dampak positif masyarakat. Media informasi dan media edukasi. Kebutuhan akan informasi dapat diperoleh masyarakat dari media. Selain itu juga media sebagai sarana edukatif. Bukan hanya sarana edukatif dan informasi, tapi media juga memiliki fungsi hiburan. Oleh karena itu, media zaman sekarang memiliki banyak program televisi seperti talk show, sinetron, dan lain-lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hiburan. Dampak negatif masyarakat. Yang pertama, media informasi dan media edukasi. Kebutuhan akan informasi dapat diperoleh masyarakat dari media. Selain itu juga media juga sebagai sarana edukatif. Bukan hanya sarana edukatif dan informasi, tapi media juga memiliki fungsi hiburan. Oleh karena itu, media zaman sekarang memiliki banyak program-program televisi seperti talk show, sinetron, dan lain-lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hiburan tersebut. Konglomerasi media. Reich dan Sormack memiliki media dapat mempengaruhi tayangan karena mempengaruhi perubahan kebijakan perusahaan menyangkut nilai-nilai, tujuan, dan kebudayaan kerja. Jadi pemilikan media mereka akan melibatkan dengan perubahan kebijakan tujuan media itu tersebut.
Mengenal alur produksi media, alur manajemen bidang redaksi cetak. Bagaimana redaksi memiliki tugas meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita atau opini. Orang-orang disebutnya dengan wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbit pers yang menjanjikan visi misi atau idealisme media. Adakah aturan konglomerasi di Indonesia? Jelas bahwa konglomerasi media dan praktik dalam penyiaran yang demikian adalah sebuah pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karenanya, frekuensi sebagai kekayaan alam yang ada di wilayah udara Indonesia tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Apa yang terjadi di konglomerasi media? Grup media tentu akan memproduksi program-program sejenis atau memiliki kemiripan yang dapat ditayangkan di seluruh jaringan. Dengan akibatnya akan mengurangi keberagaman konten secara signifikan. Padahal keberagaman pemilik dan keberagaman konten informasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempertahankan fungsi publik dari media massa sebagai bentuk demokrasi dalam media. New media atau media baru sebagai perangkat teknologi elektronik yang berbeda dengan penggunaan yang berbeda pula. Media elektronik baru ini mencakup beberapa sistem teknologi, desentralisasi, pengadaan dan pemilihan berita tidak lagi sepenuhnya berada di tangan komunikator. Kemampuan tinggi pengantaran melalui kabel atau satelit mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pemancar siaran lainnya. Komunikasi timbal balik, komunikasi dapat memiliki menjawab kembali, menukar informasi, dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung.